Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 28 Agustus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Sebelum Melangkah Berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, arahkan pandangan, mata, pikiran, dan hati kami hanya kepada firman-Mu saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ezra pasal yang ke-9. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bagaimana respon Anda saat menghadapi masalah? Kebanyakan orang akan langsung menganalisis situasi, mencari tahu penyebab, menyusun langkah-langkah yang perlu untuk meredam masalah, lalu mengambil tindakan nyata. Beberapa orang tanpa berpikir panjang akan langsung bertindak secara impulsif. Ada juga yang tidak terganggu dengan masalah itu dan memilih untuk diam atau membiarkan. Respon tergantung tipe orang yang bersangkutan. Akan tetapi ada kesamaan dari 3 jenis respon itu, yaitu menjadikan kemampuan, kekuatan, dan pengalaman sendiri atau kelompok sebagai patokan untuk merespons. Apakah sikap seperti ini salah? Tentu tidak. Semua yang Tuhan titipkan kepada manusia berguna untuk menghadapi tantangan kehidupan. Namun, sebagai orang yang beriman bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Kasih, dan berdaulat atas semua ciptaannya, mengapa mencari Tuhan di dalam doa dan firman bukan hal pertama yang Anda lakukan? Ezra mendapat laporan tentang kelakuan rakyat Israel, para imam dan orang Lewi yang menjijikan dengan mengambil istri dari antara anak perempuan bangsa asing. Sebagai orang yang berpengaruh besar di antara bangsanya dan mendapat rekomendasi yang kuat dari Raja Artasasta, Ezra bisa saja langsung mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasi masalah dosa bangsanya. Akan tetapi, hal pertama yang Ezra lakukan sebelum mengambil langkah apapun adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahnya serta mencabut rambut kepala dan janggutnya dan duduk termangu-mangu sampai kurban petang. Perhatikan bahwa saat berdoa, Ezra memandang dosa bangsanya sebagai dosa pribadinya juga. Hal pertama yang dilakukan Ezra saat menghadapi masalah ialah berdoa. Latihlah diri Anda untuk berdoa setiap kali menghadapi masalah. Jangan andalkan apapun yang Anda pikir Anda miliki.
carilah Tuhan untuk mendapatkan hikmat dan kehendak-Nya. Ada hal-hal tersembunyi yang mungkin Tuhan singkapkan, termasuk cara menghadapi masalah yang sedang Anda hadapi. Keseriusan Ezra dalam menanggapi masalah yang ada mempengaruhi semua orang yang gemetar karena firman Allah. Mereka pasti ada di sana ketika Ezra menaikkan doanya kepada Allah. Selama ini mereka sebenarnya gelisah, tetapi mereka tidak berani melangkah. Hari itu, bersama dengan Ezra, mereka turut mengambil langkah pertama yang tepat. Ezra menginspirasi saudara-saudara sebangsanya untuk berdoa. Langkah pertama yang paling tepat. Apakah kehidupan doa Anda sudah menginspirasi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali ditegur, diingatkan. Mungkin selama ini ada yang salah dengan cara kami berdoa, ada yang salah dengan cara kami mengerti tentang berdoa. Bahkan kami mungkin menyalahgunakan hak kami untuk berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau belajar lebih baik, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada Tuhan dari bagaimana kami berdoa. Menjadikan doa menjadi langkah pertama dari segala sesuatu yang kami lakukan, bahkan ketika kami juga menghadapi masalah. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami yang lemah dan yang berdosa ini. Dan kiranya Kristus berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.